Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai kelainan perkembangan embrio. Saya Lulul Fahaudiansyah. Mari kita langsung ke slide pertama. Ada 5 penyakit yang akan kita bahas. Yang pertama adalah hidrocephalus, yang kedua spina bifida, kemudian ada penyakit jantung bawaan yang selanjutnya disingkat sebagai PJB, lalu ada gastroschisis dan bibir sumbing. Langsung ke yang pertama, hidrocephalus merupakan pembesaran ventrikulus otak sebagai akibat peningkatan jumlah cairan cerebrospinal yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara produksi, sirkulasi, dan absorpsinya. Hidrocephalus dapat dikelompokkan berdasarkan dua kriteria besar, yaitu secara patologi dan secara etiologi. Hidrocephalus secara patologi ada dua. Yang pertama, obstruktif atau non-communicating, terjadi akibat penyumbatan sirkulasi yang disebabkan oleh kista, tumor, pendarahan, infeksi, cacat bawaan, dan yang paling umum adalah stenosis akuduktal atau penyumbatan saluran otak. Dan yang kedua, hidrocephalus non-obstruktif, dapat disebabkan oleh gangguan keseimbangan cairan otak dan juga oleh komplikasi setelah infeksi atau komplikasi hemoragik. Hidrocephalus secara etiologi juga dibagi dua. Yang pertama, hidrocephalus bawaan yang sering terjadi pada neonatus atau berkembang selama intrauterin, dan hidrocephalus yang diperoleh disebabkan oleh pendarahan subarachnoid, pendarahan intraventrikular, trauma, infeksi atau meningitis, tumor, komplikasi operasi, atau trauma hebat di kepala. Kemudian ada 3 penanganan hidrocephalus yang akan dibahas di sini. Yang pertama adalah terapi konservatif medikamentosa untuk membatasi evolusi hidrocephalus melalui upaya mengurangi sekresi cairan dan versus steroid atau upaya meningkatkan resorpsinya. Kemudian yang kedua, dengan ventriculoperitoneal shunting. Ini adalah cara yang paling umum untuk mengobati hidrocephalus. Dalam ventriculoperitoneal shunting, tube dimasukkan melalui lubang kecil di tengkorak ke dalam ruang ventrikel dari otak yang berisi cairan cerebrospinal. Dan yang terakhir adalah terapi etiologi, merupakan strategi penanganan terbaik seperti antara lain pengontrolan kasus yang mengalami intoksikasi vitamin A, reseksi radikalesi massa yang mengganggu aliran liquor, pembersihan sisa darah dalam liquor, atau perbaikan suatu malformasi. Diagnosis hidrocephalus pada anak dapat dilakukan sejak dini. Diagnosis dapat ditegakkan dengan melihat adanya 4 tanda hipertensi intrakranial, dan pemeriksaan penunjang seperti USG dapat membantu penegakan diagnosis di masa prenatal maupun postnatal, sedangkan CT scan dan MRI pada masa postnatal. Baik, melanjutkan materi dari teman saya yaitu Lulu mengenai spina bifida. Nah, spina bifida yaitu suatu celah pada tulang belakang vertebrata yang terjadi karena bagian dari satu atau beberapa vertebrata gagal menutup atau gagal terbentuk secara utuh. Penyebab spesifiknya itu belum diketahui, tetapi menurut beberapa sumber menyebutkan bahwa spina bifida muncul akibat dari faktor genetik atau keturunan, kekurangan asam folat, dan ibu dengan epilepsi yang menderita panas tinggi dalam kehamilannya. Gejalanya dapat berupa penonjolan seperti kantung di punggung tengah sampai bawah pada bayi baru lahir, kantung tidak tembus cahaya jika disinari, kelumpuhan atau kelemahan pada pinggul, tungkai atau kaki, penurunan sensasi, adanya seberkas rambut pada daerah sakral, panggul bagian belakang, dan lekukan pada daerah sakum. Nah, ini ada macamnya. Ada spina bifida occulta. Spina bifida occulta ini kegagalan penyatuan arcus vertebralis posterior tanpa menyertai herniasi medula spinalis atau meninges. Nah, ciri-cirinya itu terdapat nervus kapiler dan seberkas rambut atau lipoma superficial. Spina bifida occulta merupakan spina bifida yang paling ringan.
Lalu ada jenisnya yang lainnya yaitu spina bifida kistik. Nah, ada dua macam, yaitu meningokel dan myolemingokel. Nah, untuk meningokel, penonjolan yang terjadi dari meninges dan sebuah kantong berisi cairan cerebrospinal atau CSS. Nah, penonjolan ini tertutup kulit biasa. Untuk myelomeningokel merupakan jenis spina bifida yang paling berat. Myelomeningokel ditandai dengan prostus hernia dan kista meninges seperti kantong cairan spinal dengan sarafnya keluar melalui defek tulang pada kolumna vertebralis. Adapun penanganan yang dapat dilakukan terhadap penyakit spina bifida, di antaranya dapat dilakukan pembelahan myelomeningokel. Nah, dilakukan pada periode neonatal untuk mencegah ruptur. Nah, lalu juga bisa dilakukan pembedahan. Nah, ini untuk menutup lubang yang terbentuk dan untuk mengobati hidrosefalus. Lalu ada penanganan terapi fisik. Nah, ini dilakukan agar pergerakan sendi tetap terjaga dan untuk memperkuat fungsi otot. Penyakit jantung bawaan atau PJB merupakan abnormalitas dari struktur dan fungsi sirkulasi jantung pada semasa kelahiran. Penyakit ini ditandai dengan kelainan pada struktur jantung atau fungsi sirkulasi jantung yang dibawa dari sejak lahir akibat adanya gangguan atau kegagalan perkembangan struktur jantung pada masa awal perkembangan janin. Untuk klasifikasinya yaitu klasifikasi penyakit jantung bawaan. Nah, penyakit jantung bawaan ini adalah kelainan struktur dan fungsi jantung yang dibawa sejak lahir, dan sesuai dengan namanya, pasien ini tidak ditandai dengan sianosis, namun bergantung pada ada tidaknya pirau atau kelainan berupa lubang pada sekat pembatas antar jantung. Kelompok ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama PJB asianotik dengan pirau atau adanya celah pada septum yang mengakibatkan terjadinya aliran pirau atau shoot dari satu sisi ruang jantung ke ruang sisi lainnya. Nah, PJB asianotik yang kedua yaitu PJB asianotik tanpa pirau, yaitu PJB jenis ini tidak ditemukan adanya efek yang menimbulkan hubungan abnormal antara ruang jantung. Kelainan ini dapat berupa penyempitan sianosis atau bahkan pembentukan pada bagian tertentu jantung, yakni katup atau salah satu bagian pembuluh darah di luar jantung yang dapat menimbulkan gangguan aliran darah dan membebani otot jantung. Penyakit jantung bawaan sianotik dengan vaskularisasi paru berkurang. Yang pertama yaitu jenis penyakitnya tetralogi Fallot atau TF. Yang kedua yaitu atresia pulmonal. Kedua, penyakit jantung bawaan sianotik dengan vaskularisasi paru bertambah yaitu transportasi arteri besar. Nah, untuk penanganan penyakit jantung bawaan, pengobatan yang dilakukan untuk mempertahankan dictus arteriosus agar darah dapat tercampur sampai tindakan bedah yang dilakukan. Nah, operasi paling baik dilakukan pada masa anak berusia 1-2 tahun dengan prosedur Mustard. Selanjutnya yaitu penyakit gastroskisis. Nah, penyakit ini merupakan efek kongenital dinding anterior abdomen yang berada di sebelah kanan umbilikus, di mana otot rectus intak dan normal. Ukuran defek bervariasi dari 2-4 cm, umumnya lebih kecil dari defek pada opalocele. Gaster, usus halus, dan kolon dapat ditemukan berada di luar rongga abdomen. Penyebabnya ini karena pembentukan dinding abdomen yang terjadi pada minggu keempat masa gestasi, di mana embrio berkembang dan membentuk lipatan ke arah kraniokaudal dan mediolateral. Lipatan abdomen bagian latelar akan bertemu di bagian midline anterior dan mengelilingi yolk sac, yang pada akhirnya menyebabkan yolk sac mengerut masuk ke yolk sac yang kemudian berkembang menjadi umbilical cord. Penanganan gastrosisis. Tujuan utama pembedahan pada gastrosisis adalah mengembalikan viscera ke rongga abdomen dan meminimalkan resiko kerusakan organ karena trauma langsung
karena peningkatan tekanan intraabdomen. Selanjutnya, bibir sumbing. Bibir sumbing adalah suatu kondisi defek lahir di mana terbentuknya pembukaan atau belahan yang tidak wajar pada bibir atau palatum. Terdapat 3 jenis utama defek cleft palate, yaitu yang pertama, cleft lip atau CL, di mana terjadi belahan hanya pada bibir. Yang kedua, cleft palate atau CP, di mana terjadi belahan pada daerah palatum. Dan yang terakhir, cleft palate atau CLP, di mana belahan terjadi menyeluruh dari palatum sampai bibir. Penyebab bibir sumbing. Sampai saat ini, cleft lip dan cleft palate belum diketahui penyebabnya atau bersifat idiopatik. Cleft lip dan cleft palate dicurigai akibat mutasi pada gen pembentuk rongga mulut dan bibir pada bayi ketika masa kandungan umur 4 bulan. Mutasi ini menyebabkan gagalnya penyatuan jaringan yang membentuk palatum dan bibir atas, yang akhirnya membentuk belahan yang terlihat jelas pada rongga mulut. Namun, beberapa penelitian baru juga mencurigai diet dan pemakaian obat-obatan pada ibu. Kebiasaan merokok terdapat menjadi faktor penyebab terjadinya cleft lip dan cleft palate. Penanganan bibir sumbing. Usia 0 sampai 1 minggu, yaitu pemberian nutrisi dengan kepala miring posisi 45 derajat. Kemudian pada usia 1 sampai 2 minggu, pasang obturator untuk menutup celah pada langitan agar dapat menelan. Usia 10 minggu, labioplasti. Usia setengah tahun sampai 2 tahun, palatoplasti. Usia 2 sampai 4 tahun, speech therapy. Usia 4 sampai 6 tahun, velofaringoplasti. Usia 6 sampai 8 tahun, dilakukan ortodonsi, pengaturan tekung gigi. Kemudian usia 8 sampai 9 tahun, alveolar bone grafting. 9 sampai 17 tahun, ortodonsi tulang. Dan pada usia 17 sampai 18 tahun, cek keseimbangan mandibula dan maksila.